Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Pramita, saya sendiri Kamelia Mardatila, dan Puji Wahyono akan mempresentasikan materi tentang instrumen dan proses penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian instrumen penilaian. Secara umum, yang dimaksud instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sementara dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, faktor-faktor yang diduga mempunyai siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya tes dan skala sikap. Selanjutnya, menurut Azhar, tes adalah prosedur yang sistematis karena yang pertama itu butir-butir dalam tes disusun menurut cara dan aturan tertentu. Yang kedua, prosedur administrasi tes dan pemberian angka terhadap hasilnya harus jelas dan dispesifikasi secara terperinci. Dan yang ketiga, setiap orang yang melakukan fungsi ukurnya. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat penilaian yang memiliki prosedur sistematis yang tersusun dari berbagai pertanyaan dan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik tersebut dapat berupa perilaku siswa, pengetahuan siswa, minat siswa, dan aspek-aspek lainnya. Selain pengertian, instrumen juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada tes objektif, merupakan tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang dipilih peserta tes. Bentuk tes objektif yang sering digunakan adalah bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. Yang kedua itu ada tes subjektif. Pada umumnya, tes subjektif berbentuk esai atau uraian. Tes esai merupakan bentuk tes yang jawabannya berupa uraian kalimat yang relatif panjang. Tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang dijawab atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Bentuk tes objektif yang sering digunakan adalah bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. Yang kedua itu ada tes subjektif. Pada umumnya, tes subjektif berbentuk esai atau uraian. Tes esai merupakan bentuk tes yang jawabannya berupa uraian kalimat yang relatif panjang. Tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang dijawab atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Saya Pramita dengan MPM 181. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Camelia. Saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan tes. Menurut Mardavi tahun 2012, ada 8 langkah untuk penyusunan tes hasil prestasi hasil belajar. Yang pertama adalah menyusun spesifikasi tes, yang kedua menulis tes, yang ketiga
mentelaah tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisa tes. Yang keenam, merakit tes. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan instrumen. Langkah-langkah penyusunan instrumen ada tiga ranah, tapi saya menjelaskan dua ranah. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan instrumen dalam ranah afektif, yaitu sikap dan minat terhadap materi. Yang kedua, penentuan indikator. Yang berikutnya, penentuan skala yang digunakan. Yang keempat, penulisan draft instrumen penilaian afektif, penelaahan dan meminta masukan terhadap teman sejawat, persiapan kuesioner untuk disebarkan kepada siswa, pemberian skor inventory kepada siswa, analisis hasil inventory minat siswa terhadap mata pelajaran. Yang kedua, ranah kognitif. Langkah-langkah ranah kognitif adalah: 1. Menentukan atau meneruskan tujuan tes. Kedua, mengidentifikasi hasil belajar yang akan diukur dengan tes. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil belajar secara spesifikasi, yang merupakan tingkah laku yang dapat diamati dan disesuaikan dengan teknik. Yang keempat, merinci mata pelajaran yang diukur dengan tes. Yang kelima, menyiapkan tabel spesifikasi atau blueprint. Yang keenam, menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Teknik penskoran. Teknik penskoran untuk penilaian ranah afektif dapat dilakukan secara sederhana. Contohnya, pada instrumen penilaian minat siswa terhadap suatu materi pelajaran terhadap 10 item. Maka bila skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5, berarti skor terendah yang digunakan adalah skala Likert yang diperoleh siswa adalah 10 item. Dan skor yang mungkin diperoleh seorang siswa paling tinggi adalah 50 dari 10 dikali 5. Maka kita dapat menentukan mediannya. 10 ditambah 50 per 2 sama dengan 30. Bila kita membaginya menjadi 4 bagian atau 4 kategori, maka 1, skor 10 sampai 20 termasuk tidak berminat. Yang kedua, skor 21 sampai 30 termasuk kurang berminat. Yang ketiga, skor 31 sampai 40 termasuk berminat. Keempat, skor 41 sampai 50 termasuk kategori berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Puji Wahyono, NPM 2017-135-00146. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Kamelia dan Pramita. Sekarang giliran saya untuk mempresentasikan isi-isi makalah kami. Oke, sekarang masuk kata kerja operasional. Mungkin teman-teman belum memahami ya apa itu kata kerja operasional. Itu sebenarnya kata kerja operasional membantu kita khususnya untuk mahasiswa dan guru untuk membantu penyelesaian skripsi. Dan untuk bagi guru adalah mengetahui sejauh mana materi dan pemahaman siswanya. Oke, KKO itu digunakan untuk pengembangan indikator pembuatan silabus dan RPP yang akhirnya kita sebagai guru atau tenaga pendidik dapat mengetahui pencapaian kompetensi dasar, dan kompetensi dasar itu yang ditandai oleh perubahan perilaku. Perilaku itu sendiri dapat diukur dari sikap pengetahuan dan keterampilan dari karakteristik peserta didik itu sendiri. Oke, itu aja. Terus seperti itu kata kerja kita apa aja sih ya, KKO itu yang digunakan di mana saja, dari mana saja itu. Kata kerja kita operasional itu merupakan kata kerja yang dapat diukur capaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya, dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Berdasarkan taksonimi KKO yang digunakan itu mengikuti tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu menjadi tiga kawasan. Pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif itu berisi perilaku atau behavior siswa yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan. Dan yang kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif itu berisi perilaku siswa yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, cara penyesuaian diri, dan lain-lain. Dan ketiga adalah ranah psikomotorik. Psikomotorik itu berisi perilaku siswa yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, berenang, senam, seni bela diri, mengoperasikan mesin, dan lain-lain. Oke, kita masuk ranah kognitif. Kita pindah ke ranah penjelasan ranah kognitif. Ranah kognitif itu adalah ranah yang mencakup aspek yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi. Indikator apa saja yang dalam ranah kognitif itu ada knowledge, comprehensive, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Terus kata kerja apa saja yang mengikuti knowledge, yaitu yang digunakan KKO yang digunakan adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi, mendandai, membaca, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke C2 atau pemahaman dari ranah kognitif. KKO yang digunakan apa aja, yaitu memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, dan lain-lain sebagainya. Ada antar dalam penjelasannya, ada dalam ininya, ada slide-slide-nya ada. Terus kita masuk C3 atau penerapan aplikasi, yaitu KKO yang digunakan menegaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, membangun, membiasakan, mencegah, menggunakan, menilai, melatih, menggali, dan lain-lain. C4 yaitu ada analisis. KKO yang digunakan itu menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, merinci, menominasikan, mendiagramkan, mengkoreksikan, merasionalkan, menguji, mencerahkan, menjelajah, dan lain-lain. Dan yang C5 itu ada sintesis. KKO yang digunakan itu mengabstraksi, mengatur,
menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, dan lain-lain. Dan C6 itu ada evaluasi. Kako yang digunakan itu membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, menafsirkan, dan lain-lain. Itu kita masuk ranah afektif. Ranah afektif itu adalah ranah yang berkaitan dengan perilaku atau sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Indikator apa aja dalam ranah konektif itu ranah afektif itu yaitu receiving, responding, following, organization, dan characterization atau karakteristik kehidupan atau menghayati. Oke, ranah afektif, ranah afektif itu ranah receiving pada penerimaan apa saja KKU yang digunakan itu ada memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Dan ranah dan responding kata kerja apa aja yang digunakan itu menjawab, membantu, mengajukan, mengompromi, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilih, dan menolak. Setelah itu ada following. Following penanaman nilai KKU yang digunakan itu mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengundang, menggabungkan, mengusulkan, menekankan, dan menyumbang. Yaitu ada pengorganisasian nilai itu ya KKU yang digunakan yaitu menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengombinasi, mempertahankan, membangun, membentuk, mendapat, memadukan, mengelola, menegosiasikan, dan merembuk. Setelah itu ada karakterising atau karakter kehidupan atau menghayati. KKU yang digunakan itu adalah mengubah perilaku, berakhlak, mulia, mengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, dan memecahkan. Oke, kita bicara masuk ke ranah psikomotorik. Itu ranah psikomotorik adalah kompetensi yang berkaitan atau berhubungan dengan aktivitas gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan, gerakan dasar, kemampuan, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Itu misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya dengan melibatkan anggota badan. Terus dalam ranah psikomotorik, indikator apa aja yang diikuti yaitu imitation atau peniruan, ada lagi manipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Setelah itu KKU apa aja yang digunakan dalam indikator peniruan. KKU yang digunakan adalah mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, dan mengonstruksi. Setelah itu indikator manipulasi KKU yang digunakan itu adalah mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, mengidentifikasikan, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, merepatasi, dan mencampur. Setelah itu ada indikator pengalamiahan KKU yang digunakan yaitu mengalihkan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, dan membungkus. Setelah itu ada indikator artikulasi dalam ranah psikomotorik. Apa aja KKU yang digunakan adalah mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadankan, menggunakan, memulai, menyetir, menjeniskan, menempel,
mensketsa, melonggarkan dan menimbang. Oke, setelah itu kita masuk dalam kesimpulan, yaitu kesimpulan dari semua itu yaitu kita bacakan aja ya. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif, dan sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Instrumen penelitian dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes dapat berupa seperangkat tes sesuai dengan kemampuan yang ingin diukur, sedangkan instrumen non-tes dapat berupa kuesioner atau angket, observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil penelitian adalah kualitas instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Peneliti harus berusaha menyusun instrumen agar diperoleh instrumen yang ampuh. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah penelitinya itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, itu penilaiannya adalah instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Peneliti harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin. Apapun instrumen itu, penelitiannya itu dapat berupa tes, angket, wawancara, dan observasi. 6 langkah dalam penyusunan instrumen penelitian itu yaitu mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti, 2. menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi, 3. mencari indikator dari setiap dimensi, yang keempat mendeskripsikan kisi-kisi instrumen, dan yang kelima merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Dan yang terakhir, yang 6 itu adalah petunjuk pengisian instrumen. Semua instrumen baik yang tes maupun yang tes harus memiliki itu syarat, yaitu valid dan reliable. Instrumen itu diperlukan dalam pelajar dan pembelajaran lebih guna mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Oke, penjelasan kami, presentasi kami, mudah-mudahan kawan-kawan dapat memahami. Itu aja penjelasan kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.